Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Ulum dari kelas MPI 1C. Di sini saya akan memenuhi tugas kewarganegaraan dengan materi sebagai berikut. Untuk materi yang pertama yaitu hakikat dan jenis ideologi secara umum. Hakikat ideologi secara umum ialah kumpulan ide, cita-cita, pandangan, atau gagasan yang bersifat sistematis dan dapat dijadikan sebagai asas, pendapat, tujuan, serta penunjuk arah kelangsungan hidup, termasuk dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Materi yang kedua, jenis-jenis ideologi. Adapun beberapa jenis ideologi yang umum dikenal di dunia antara lain yaitu liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, sosialisme, komunisme, dan nasionalisme. Materi yang ketiga, peranan ideologi bagi suatu negara. Berikut adalah beberapa peranan ideologi bagi suatu negara. Yang pertama, pembentukan identitas nasional. Yang kedua, penyatuan masyarakat. Yang ketiga, pemberian arah dan tujuan. Yang keempat, mengatasi konflik sosial. Yang kelima, dasar legitimasi pemerintahan. Dan yang keenam, yaitu alat komunikasi. Materi berikutnya, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki urgensi yang sangat fundamental bagi Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Pancasila sangat penting sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan yang ketiga Pancasila sebagai perubahan hidup. Yang keempat, Pancasila identitas nasional, dan yang kelima yaitu Pancasila sebagai kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Baiklah, yang terakhir yaitu perbandingan Pancasila. Perbandingan Pancasila tersebut dibagi menjadi 4: Pancasila liberalisme, Pancasila sekulerisme, Pancasila komunisme, dan ideologi keagamaan. Untuk liberalisme itu perbandingannya Pancasila menekankan pada keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, sedangkan liberalisme lebih menonjolkan kebebasan individu. Dalam Pancasila, nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong sangat diutamakan, berbeda dengan liberalisme yang cenderung individualistik. Untuk yang komunisme, Pancasila mengakui hak milik pribadi dan ekonomi pasar dengan pengawasan dan peran serta negara. Sementara komunisme menganut prinsip kepemilikan kolektif atas alat produksi. Komunisme tidak mengakui adanya kelas sosial dan agama, berbeda dengan Pancasila yang menghargai keberagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk sekulerisme ialah memisahkan agama dari kehidupan negara dan publik, sedangkan Pancasila menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama yang menjadi dasar moral dan etika bangsa. Dan yang ideologi keagamaan yaitu biasanya berdasarkan ajaran dan nilai-nilai agama tertentu, sementara Pancasila sebagai ideologi negara mencakup nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh berbagai agama yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan adaptasi dan interpretasi sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Ini membedakan dari ideologi lain yang mungkin lebih kaku atau spesifik dalam penerapannya. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Begitupun dengan penjelasannya. Bila ada kurangnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.